hal yang dapat membatalkan salat. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Setelah kita ketahui syarat-syaratnya salat dibagi dua, yaitu syarat wajibnya salat sama syarat sahnya salat. Wajibnya salat sama syarat sahnya salat. Lah syaratnya ada sekitar yang ke-8 sekarang adalah meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan salat. Seperti apa sekarang? Seluruh perkara kathir yang membatalkan salat, contohnya meninggalkan rukun-rukun di salat di pertengahan salat dan lain-lain secara sengaja dan mengetahui hukum. Ayo. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab masalah-masalah yang dapat membatalkan salat. Nah, mubtilatus salat. Ayo. Syarat-syarat wajib salat. Ya. Setelah kita ketahui syarat sahnya salat ada 8, sekarang akan masuk dalam syarat wajibnya salat. Dengan pengertian kalau memenuhi hadis syarat-syarat ini maka dia wajib untuk salat. Tapi kalau syarat-syaratnya salat, kalau dia memenuhi 8 syarat ini maka salatnya dikategorikan hukumnya sah. Itu ya. Syarat-syarat wajibnya salat ada 6. Jika telah terpenuhi 6, kita ketahui dari pertama bahwa sebelumnya ini adalah rukun. Rukun-rukun salat ada berapa? 13 atau 17 ala khilafin fi ta'bir. Terus kemudian rukun yang kedua adalah syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sahnya salat ada 8. Sekarang akan bahas adalah syarat-syarat wajibnya salat. Ada berapa? Ada 6. Jadi kalau ditanya sekarang rukun-rukun salat berapa? 13 atau 17. Semuanya betul. Yang mengatakan 13 bagaimana kita bahas, yaitu menjadikan tumakninah di 4 keadaan sebagai syarat atas rukun tersebut. Yang mengatakan rukun-rukun salat 17 menjadikan tumakninah ruknan mustaqil. Seperti rukun tumakninah rukun berikutnya. I'tidal rukun tumakninah rukun berikutnya. Wahakadha. Ya, wal khilaf lafzi. Al khilaf lafzi artinya hanya perbedaan segi lafaz saja. Mau dikatakan rukun atau syarat, kedua-duanya harus dikerjakan. Ayo. jika telah terpenuhi 6 syarat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat. Wajib ya. 6 syarat tersebut adalah 1. Beragama Islam. 1 ini harus beragama Islam. Artinya orang kafir wajib dia salat? Tidak wajib. Khitab untuk mengerjakan, kecuali kalau dia telah masuk Islam maka dia wajib. Lah kalau misalnya dia masuk Islam apakah wajib mengqadha? Sekarang orang dibagi 3. Manusia dibagi 3. Dari syarat yang pertama ini dibagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang itu ada kalanya muslim. Keadaan yang kedua, orang itu ada kalanya murtad. Keadaan yang ketiga, ada kalanya orang itu adalah kafir. Kalau muslim ini wajib, dan kalau sholat hukumnya sah. Kalau muslim. Kalau orang murtad wajib dia sholat, cuman tidak sah sholatnya kecuali setelah masuk Islam. Kalau orang kafir dia tidak wajib dan tidak wajib diqadha. Dia tidak wajib untuk sholat khitab untuk mengerjakan di masa dia masih kafir. Cuman tidak wajib juga dia qadha setelah dia masuk Islam. Itu perbedaannya antara muslim sama murtad sama kafir. Dalam syarat yang pertama dari syarat-syaratnya wajib sholat yaitu Islam. Ya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunaikan sholat. Nah, adapun hukum bagi orang yang telah keluar dari agama Islam. Sekarang kewajiban ini dari mulai kapan? Kewajiban ini dari mulai dia mukallaf, dari mulai dia balik dan berakal. Karena manusia akan melampaui, setiap muslim akan melampaui 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dari mulai dia detik lahir sampai dia masuk usia mumayyiz, yaitu umur 7 tahun. Dari mulai lahir. Maka di waktu ini tidak wajib bagi dia untuk sholat, dan tidak wajib bagi walinya untuk memerintahkan anaknya sholat. Dari mulai 0 sampai umur 7 tahun, usia mumayyiz. Tidak wajib bagi dirinya untuk sholat karena bukan mukallaf. Tidak wajib juga bagi walinya untuk memerintahkan anaknya sholat. Anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun, wajib dia memerintahkan sholat? Tidak wajib. Bukan artinya kita biarkan. Kalau dia punya raghbah, punya semangat, kita dukung. Meskipun umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi waktu dia masuk usia 7 tahun sudah terbiasa. Nah, yang kedua,
Dari umur 7 tahun sampai dia masuk usia balik. Ini dia tidak wajib untuk pribadinya dia untuk sholat, cuman wajib bagi orang tuanya memerintahkan dia untuk sholat. Kalau seandainya sudah 10 tahun atau lebih, maka wajib dengan perintah harus ada tambahan adalah pukulan jika anaknya tersebut tidak mau untuk mengerjakan sholat. Tapi yang wajib turun ke walinya. Artinya kalau orang tua anak tersebut meninggalkan di waktu itu juga tidak dosa. Yang wajib bagi walinya untuk membiasakan anak tersebut untuk sholat di waktu dia 7 tahun dan mumayyiz. Lah kalau yang ketiga dari mulai balik sampai dia meninggal, ini wajib bagi dirinya sendiri untuk sholat dan terangkat kewajiban bagi orang tuanya sudah. Cuman tetap aja orang tua wajib mendidik dia. Setelah sholat lihat anaknya umur 15, 16, 17 kadang sholat kadang enggak, ya tetap orang tuanya wajib mendidik. Cuman kewajiban sudah tanggung dia sendiri. Ini marhalah atau keadaan umur dari segi kewajibannya sholat. Gitu, ya. Jadi kita ketahui dibagi berapa? 3 keadaan. Dari mulai lahir sampai umur 7 tahun hukumnya tidak wajib bagi anak tersebut untuk sholat dan tidak wajib bagi walinya merintahkan sholat. Yang kedua, dari umur 7 tahun sampai umur balik, maka tidak wajib bagi dirinya sholat, cuma wajib bagi walinya agar terbiasa anak tersebut mengerjakan sholat waktu dia masuk usia balik. Yang ketiga, dari mulai balik sampai meninggal wajib bagi dia sendiri, sudah terangkat kewajiban dari orang tuanya. Dengan pengertiannya artinya kewajiban menjaga sholat dikembalikan kepada anak tersebut. Ayo. Adapun hukum bagi orang yang telah keluar dari agama Islam atau murtad, maka tetap wajib baginya untuk menunaikan sholat dengan syarat jika ia telah kembali ke agama Islam. Nasallallahu alaihi misalnya nasallallahu keluar dari Islam setahun, maka wajib mengqadha sholat yang telah ditinggalkan selama setahun. Ya. Dan wajib baginya untuk mengqadha sholat yang telah ditinggalkan selama masa kemurtadannya. Nasallallahu alaihi. Lain halnya bagi kafir asli. Lain kafir asli, satu orang kafir umur 40 baru masuk Islam atau umur 50 baru Islam atau mungkin bahkan 70 baru masuk Islam. Hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib mengqadha apa yang telah ditinggalkan dari seluruh perintah syariat dari mulai dia detik masuk usia balik sampai detik dia masuk Islam. Oh, dia masuk balik umur 15, masuk Islam umur 70, ini semuanya tidak wajib diqadha. Dari mulai perkara-perkara yang merupakan rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa dan lain-lain. Ayo, takhfifan lahu. Bentuk apa ya? Kafir asli yaitu yang belum pernah memeluk agama Islam. Jika ia masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha salat selama masa kekafirannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka yang telah lalu. Rahmat dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar hambanya masuk ke dalam golongan hamba yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat dalam pendapat para ulama yang mengatakan murtad itu kalau nasallallahu alaihi kalau kembali ke Islam tidak wajib mengqadha sebagaimana orang kafir asli. Tapi pendapat itu bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ayo. Jika orang kafir yang telah masuk Islam akan mengqadha salat yang kalau tidak, misalnya orang kafir dia umur 50 masuk Islam, kemudian katanya dia anak kepingin mengqadha dari mulai usia balik, gimana hukum salatnya? Tidak wajib bagi kamu. Iya, nak tahu tidak wajib, itu masih kita tetap ingin mengqadha. Hukum salatnya sah apa enggak? Ayo. Jika orang kafir yang telah masuk Islam akan mengqadha salat yang tidak dilakukan pada masa kekafirannya, maka hukumnya adalah tidak sah menurut pendapat Imam Ramli radhiyallahu anhu. Menurut Imam Ramli tidak sah, tetap. Ya, bisa ente kejar kekurangan ente dari masa kekafiran, misalnya kita jelaskan kepada dia dengan ente kerjakan amal-amal saleh, memperbanyak amalan sunnah dan lain-lain, ya, untuk menutupin ini kekurangannya dia. Ayo. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Qasim radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sah. Orang kafir jika masuk Ibnu Qasim hukumnya sah. Kalau dia tetap mau mengqadha, alas kita arahkan ke pendapatnya Ibnu Qasim. Ya? Orang kafir jika masuk ke agama Islam,
maka diampuni seluruh dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain halnya kalau berhubungan dengan makhluk. Misalnya orang kafir ini sebelum dia masuk ke Islam utang sama seseorang, baik orang yang dia utangin itu adalah orang muslim atau kafir. Atau ada haknya orang lain dan lain-lain. Apakah dengan masuk Islam dan tidak wajib bayar semua itu? Wajib tetap. Seluruh hak yang berhubungan dengan haknya orang lain tetap wajib dia bayar meskipun telah masuk agama Islam. Yang qadhiyahnya tidak wajib itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, perihal-perihal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Lain halnya dengan dosa atau hak yang berhubungan dengan sesama makhluk, maka tidak diampuni. Seperti mengambil barang milik orang lain secara zalim. Dia sebelum masuk Islam, sallallahu alaihi pernah mencuri barangnya orang atau mengambil barangnya orang secara zalim. Kemudian masuk Islam, katanya dia Islam sudah akan menghapus seluruh perkara yang aku kerjakan dalam masa kafiran misalnya. Iya, na'am, yang berhubungan dengan Allah. Tapi berhubungan dengan makhluk enggak. Begitu ya? Maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Atau pernah berzina, maka wajib dihukumi sebagaimana hukuman melakukan zina. Dia mengaku, kalau dia mengakuin perbuatannya dia, ya. Teka-teki masalah fikih. Bagaimanakah gambaran masalah berikut ini? Aslamal kafiru waqtal asri fawajabat alaihi dhuhru. Artinya seorang kafir masuk agama Islam pada waktu asar, maka wajib baginya untuk sholat zuhur. Jawab, jika orang kafir masuk Islam pada waktu asar, maka wajib baginya melakukan sholat fardu asar dan wajib pula baginya untuk sholat fardu zuhur. Karena namanya ini zawal mani, terangkatnya penghalang. Sama kayak masalah haid, masalah nifas, masalah junun wa ghairuh. Ya? Karena sholat zuhur dapat digabung atau dijamak dengan sholat asar. Kafir misalnya jam 5 sore, sebelum adzan maghrib setengah jam dia masuk Islam, maka kita wajibkan dia untuk sholat asar dan wajib juga dia sholat zuhur. Padahal waktu zuhur dia masih kafir. Karena dikarenakan sholat zuhur itu mimma yujma' ma'al asri, bisa digabung dengan asar, maka dia wajib juga zuhurnya. Ya? Syarat yang kedua, baligh. Syarat yang kedua daripada syarat-syaratnya wajibnya sholat, yaitu orang yang akan sholat telah masuk usia baligh. Ayo. Tidak wajib menunaikan sholat bagi anak yang belum balik. Apakah sah? Apakah sekarang pertanyaannya, kalau ada anak belum balik akan mengerjakan sholat, apakah sah? Kalau dia telah masuk usia mumayyiz, yaitu 7 tahun, dan dia bisa makan minum istinja sendiri, maka hukum sholatnya sah. Tapi kalau dia masih belum mumayyiz, maka hukum sholatnya tidak sah. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia bisa bacanya semuanya dikerjakan, cuma tidak sah hukum sholatnya. Ayo. Akan tetapi wajib bagi walinya, ayah, ibu, kakek atau neneknya, untuk memerintahkan anaknya atau cucunya yang telah berumur 7 tahun dan telah mumayyiz. Jadi kewajiban ini bukan hanya khusus pada abah dan ibu, tapi seluruh orang yang ada dalam keluarga tersebut. Karena al-wilayah dibagi 3. Ayo. Yaitu yang dapat makan, minum dan beristinja sendiri, untuk berwudu dan menunaikan sholat. Keadaan seorang anak dari segi tamyiz dan kewajiban menunaikan sholat ada 3. Yang pertama, jika telah mumayyiz akan tetapi usianya belum mencapai 7 tahun. Ada anak pintar, dia dari umur 5 tahun dia faham, tapi usianya belum 7 tahun, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Apakah tergolong anak yang mumayyiz yang wajib sholat? Tidak. Karena syaratnya tamyiz 2. Harus minim usianya 7 tahun. Yang kedua, sudah bisa makan, minum, istinja sendiri. Kalau dua-duanya yang terpenuhi, maka dikategorikan anak tersebut telah mumayyiz dan wajib bagi orang tuanya memerintahkan dia untuk sholat. Tapi kalau seandainya bukan 7 tahun atau 7 tahun tapi belum mumayyiz, belum bisa makan, minum sendiri, maka belum dikategorikan mumayyiz. Ayo. Maka sunnah bagi wali untuk memerintahkan berwudu dan menunaikan sholat. Yang kedua, jika telah berusia 7 tahun akan tetapi belum mumayyiz, maka tidak wajib bagi walinya untuk memerintahkan sholat. Karena sholatnya anak yang belum mumayyiz hukumnya adalah tidak sah. Yang ketiga, wajib bagi walinya untuk memecut
anaknya yang tidak sholat jika anak tersebut telah berusia 10 tahun. 10 tahun itu dengan syarat pecutannya harus pecutan yang sekiranya tidak menyebabkan efek samping yang negatif. Misalnya di tempat-tempat yang mungkin, misalnya di kakinya dia, di tangannya dia, dan itu pun dijadikan ini perkara yang terakhir. Selama bisa dilembutin, selama bisa dicari dengan cara-cara yang lain selain mukul, itu lebih diutamakan. Apalagi di zaman sekarang. Kecuali kalau anaknya sudah tidak bisa mengikuti perintah, kecuali dengan dipukul, pukul yang khafif di kakinya dia, tempat-tempat yang aman, jangan sampai di wajah atau jangan sampai melukain. Jadi nasallallahu di bagian kepala dan lain-lain, itu lebih utama kalau dipukul. Jika seandainya sudah tidak mau ada cara lagi untuk supaya anak ini nurut kecuali dengan dipukul. Jadi, makanya katanya sebagian ulama, la tahzananna 'ala sibyani in duribu fadharbu yafna wa yabqal ilmu wal adabu. Jangan kamu sedih jika ada anak kecil dipecut, karena sekali dipecut dia akan merasa sakit di kakinya, cuman akan terbekas di hatinya dia seumur hidup, namanya adab. Kalau rasa sakitnya 5 menit 10 menit akan hilang, tapi adab akan kekal di dirinya dia nanti seumur hidupnya dia. Begitu ya. Dan dengan syarat pecutan tersebut tidak sampai melukai badannya. Syarat ketiga berakal. Yang ketiga daripada syarat-syaratnya wajibnya sholat yaitu orang tersebut berakal, artinya bukan majnun. Ya. Tidak wajib menunaikan sholat bagi orang yang gila, mabuk dan pingsan. Nah, sekarang kalau orang yang gila atau mabuk atau pingsan, apakah wajib sholat? Tidak wajib sholat. Apakah wajib diqadha? Kita lihat. Kalau gilanya disengaja, mabuknya disengaja, pingsannya disengaja, maka wajib diqadha. Kalau tidak wajib, karena dia bukan mukallaf. Betul ya? Kif gila dengan sengaja. Gila disengaja diantaranya nasallallahu alaihi minum obat-obatan yang menghilangkan akalnya dia. Atau misalnya katanya Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam kitabnya Syarah Yaqutun Nafis, duduk di pemakaman, tengah-tengah pemakaman sendirian di malam hari, terus ngelihat perkara-perkara yang dia tidak mampu dilihat sama dia sehingga terjadi nasallallahu alaihi junun. Itu termasuk dalam kategori gila yang disengaja. Ya. Dan juga tidak wajib bagi mereka untuk mengqadhanya jika telah sembuh. Akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Hal ini jika hal-hal tersebut, ini artinya mabuk, gila dan pingsan, ya, terjadi tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Nasallallahu alaihi. Dan apabila terjadi dengan disengaja, maka wajib bagi mereka untuk mengqadhanya jika telah sembuh atau sadar. Syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang keempat daripada syarat-syaratnya wajib salat harus suci dari haid dan nifas. Artinya kalau perempuan yang haid atau nifas, maka tidak wajib bagi dia untuk salat. Yang kedua, tidak boleh untuk diqadha kalau dia di masa suci setelah suci nanti. Perempuan misalnya haid 6 hari, kemudian setelah 6 hari dia akan mengqadha salat tersebut, boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena syariat yang merintahkan perempuan tersebut untuk meninggalkan. Bukan artinya terus perempuan tersebut di waktu dia waktu dia haid itu datang waktu sholat dia mainan HP atau misalnya ngobrol atau tidur-tiduran lah. Maka cuma dilarang oleh syariat hanya untuk sholat. Tapi dia bisa mengerjakan perihal-perihal yang lain di waktu seukuran sholat itu untuk yang amal ketaatan lainnya. Artinya sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, waktu dia masuk sholat itu misalnya waktu zuhur, biasanya kalau sholat sunnah, sholat fardhah sama sholat sunnah ba'diyahnya itu butuh waktu semuanya 20 menit. Pas lagi ada udzur haid atau nifas, maka dia duduk di posisinya menghadap kiblat seukuran 20 menit mengerjakan amal-amalan yang lain, istighfar, salawat dan lain-lain. Setelah itu bangun seakan-akan sudah sholat. Ini untuk menutupin kekurangannya dia nanti di hari kiamat. Betul? Ya, bukan artinya terus salah sekarang karena dia udzur tidak sholat, salah duduk ngobrol aja di waktu orang sholat. Betul ya? Karena kalau dikali misalnya 20 menit per sholatnya dikali 5 berarti artinya 1 jam. Nah 1 jam dikalikan 6 hari berapa? Betul ya? Tidak wajib sholat bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Dan juga tidak wajib mengqadhanya jika telah suci dari haid atau nifasnya. Bahkan menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, jika seorang perempuan mengqadha sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifasnya, maka hukumnya adalah haram. Ya? Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sah,
akan tetapi sholat tersebut menjadi sholat sunnah yang tidak berpahala. Ya, kan ada faedahnya juga terakhirnya. Ada amal-amalan yang lain bisa datangkan faedah. Berarti ala kilal halatain Imam Ibn Hajar atau Romli kilal halatain ini tidak datangkan pahala. Begitu ya. Syarat yang kelima, selamatnya panca indera. Bas.